Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz dan Warta dengan NIM 2103321000027. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha tani komoditas padi di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tanaman pertanian yang umumnya ditanam di Indonesia sekaligus sebagai kebutuhan pokok penduduk Indonesia yaitu tanaman padi. Salah satu provinsi penghasil padi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur, yang menjadi salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia. Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk juga salah satu kabupaten penghasil padi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Desa Tanjung Anom yang terletak di Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu desa penghasil padi. Desa Tanjung Anom dari dulu sudah banyak memproduksi padi. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai petani padi. Pada umumnya, petani di Desa Tanjung Anom dalam proses pertaniannya memiliki beberapa keterbatasan atau masalah dalam proses pertaniannya, seperti modal yang dimiliki sampai keefisienan dalam pelaksanaan proses pertaniannya. Dengan adanya keterbatasan dan kekurangan yang mengetahui hal tersebut, harus dilakukannya penelitian apakah layak atau tidaknya usaha tani yang dilakukan di Desa Tanjung Anom. Maka dari itu, dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan usaha tani yang dilakukan, mengetahui cara petani dalam membiayai usaha taninya, mengetahui risiko dan penanganannya, dan kerjasama sekaligus perencanaan yang dilakukan dalam usaha taninya. Desa Tanjung Anom ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Desa ini memiliki area persawahan yang bisa dibilang cukup luas dan kebanyakan penduduk asli daerah Tanjung Anom memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian. Tidak semua penduduk yang ada di Desa Tanjung Anom memiliki lahan yang untuk melakukan kegiatan pertanian, tetapi ada juga penduduk di Desa Tanjung Anom ini juga sebagai penggarap dari pertanian atau bisa dibilang bekerja di pertanian atau bekerja di lahan orang lain. Meskipun begitu, penduduk di Desa Tanjung Anom ini lebih banyak bergelut pada sektor pertanian. Salah satunya yaitu Bapak Nurul Prayetno, bisa disebut sebagai Pak Yitno. Pak Yitno ini sudah beranjak usia 55 tahun. Meskipun usia sudah menganjak lansia, Pak Yitno masih melakukan pekerjaan pertaniannya. Luas lahan yang dimiliki oleh Pak Yitno di Desa Tanjung Anom yaitu 3.000 meter kubik. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini bahwa total biaya variabel yang harus dikeluarkan oleh Pak Yitno setiap kali produksinya sebesar 1.190.000. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya pembelian pupuk, benih, insektisida, dan mengeluarkan untuk tenaga kerja. Untuk biaya tetap, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh Pak Yitno adalah sebesar 1.110.000. Total biaya tetap ini tersebut meliputi biaya pembelian alat-alat seperti cangkul, sabit, semprotan, ataupun pemeliharaan alat. Nah, untuk penerimaan sendiri, hasil panen yang bisa diperoleh dari luas lahan 3.000 meter kubik adalah sekitar 2.000 kilogram dalam sekali panennya. Dan untuk harga jual pasarannya yaitu sekitar 5.500 per kilogramnya. Jadi penerimaan yang bisa diterima oleh Pak Yitno adalah sebesar 11 juta rupiah. Untuk keuntungannya yaitu sebesar 8.700.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke analisis kelayakan usaha tani, yaitu yang pertama ada RC ratio. Hasil nilai RC ratio sebesar 4,8. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa usaha tani ini layak dijalankan.
karena hasil perhitungan menunjukkan RC rasio lebih besar daripada 1 atau 4,8 lebih besar daripada 1. Untuk BEP unitnya, hasil BEP unit sebesar 418,2 kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pak Yitno mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung atau tidak rugi apabila hasil panen berada di titik 418,2 kg. Jika kurang dari hasil tersebut, maka akan mengalami kerugian, dan jika lebih dari hasil tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan. Untuk BEP harga, nilainya itu sebesar 1.150 ribu per kilogram. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pak Yitno mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi apabila hasil panen per kilogram dijual sebesar 1.150. Jika dijual kurang dari harga tersebut, maka akan mengalami kerugian, dan jika lebih dari harga tersebut akan mengalami keuntungan. Untuk BEP penerimaannya sebesar 1.244.648 rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pak Yitno mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi apabila penerimaannya sebesar 1.244.648 rupiah. Jika diperoleh kurang dari hasil tersebut, maka akan mengalami kerugian, dan jika lebih akan mengalami keuntungan. Untuk payback per note, yaitu didapatkan 3,2 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pak Yitno akan kembali modal setelah 3,2 bulan menjalankan usaha taninya. Jika modal sudah kembali sebelum waktu sesuai hasil perhitungan payback period, maka akan lebih baik lagi. Itu selanjutnya adalah pembiayaan. Pak Yitno membiayai semua keperluan pertaniannya dengan uangnya sendiri. Dengan kata lain, Pak Yitno tidak mencari pinjaman biaya ke orang lain. Sebagaimana sebisa mungkin, Pak Yitno membiayai usaha pertanian sendiri. Terlebih juga Pak Yitno mengatakan bahwa beliau tidak suka pinjam ke orang lain. Menurut beliau, dengan meminjam akan menambah beban pikiran di kemudian hari, sehingga memutuskan untuk membiayai sendiri usaha taninya. Meskipun dilakukan dengan biaya sendiri, terkadang dalam proses pertaniannya juga mengalami kendala-kendala. Untuk risiko selanjutnya adalah resiko. Kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh setiap petani di Desa Tanjungan Agung ini yaitu ada beberapa kegagalan panen yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti bencana alam yang terjadi dan adanya hama-hama yang menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian sehingga menyebabkan kerugian bagi petani. Untuk mengatasi hal tersebut, maka para petani biasanya menggunakan pestisida untuk menangkal hama yang ada. Jika ini terjadi terus-menerus, akan menyebabkan petani mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk berjaga-jaga dan menghadapi kerugian usaha taninya, petani dapat menggunakan asuransi pertanian. Yang selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Pak Yitno dalam proses pertaniannya bisa dibilang hampir minim, hanya sekedar membutuhkan orang untuk menggarap lahan pertaniannya. Dalam proses pemasaran atau menjualan produknya, Pak Yitno hanya terkadang menjual ke tengkulak, tetapi lebih banyak dijual sendiri karena Pak Yitno sudah memiliki pelanggannya tetap. Sehingga Pak Yitno lebih mudah menjualnya tanpa melewati tengkulak. Untuk perencanaan usaha tani. Dalam usaha tani yang dilakukan oleh Pak Yitno, pastinya melakukan perencanaan sebelum melakukan usaha taninya. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi dan persiapan lahan. Sebelum melakukan proses pertanian, Pak Yitno melakukan persiapan lahan terlebih dahulu. Di sini Pak Yitno biasanya menggunakan cangkul atau membajak sawah dan terkadang menggunakan traktor juga. Untuk lokasi lain yang digunakan oleh Pak Yitno,
itu sudah cukup strategis karena berada di sebelah kali. Selanjutnya adalah jenis komoditas. Sebelum melakukan penanaman, biasanya Pak Yitno sudah memiliki benih yang digunakan untuk tanam. Benih yang didapatkan dari penanaman sebelumnya yang sudah disimpan oleh Pak Yitno, sehingga dalam masa panennya Pak Yitno selalu menyisihkan bagian untuk dijadikan sebagai benih. Dan tapi terkadang di sini Pak Yitno juga membeli benih dari luar juga untuk pemupukan. Dalam hal pemupukan ini, Pak ya, terkadang juga mendapatkan bantuan dari subsidi pupuk. Akan tetapi, bantuan yang diberikan terkadang tidak menentu datangnya. Oleh karena itu, Pak Yunus seringkali membeli sendiri terlebih dahulu pembelian pupuk juga tidak semena-mena. Pak Yunus selalu memperkirakan pembelian pupuk secukupnya supaya tidak ada yang tidak terpakai. Terus selanjutnya adalah panen. Dalam persiapan panen, biasanya Pak Itno tidak memanennya sendiri. Pak Itno sering memanggil orang untuk membantu memanen hasil usaha taninya. Meskipun Pak Itno sendiri juga ikut membantu dalam pemanenan tersebut. Selanjutnya ada pasca panen. Hasil panen yang sudah didapatkan selanjutnya akan dipasarkan dan dijual. Terkadang sebelum pemanenan ada orang yang meminta hasil panennya terlebih dahulu sehingga Pak Yeto akan menjualnya ke orang tersebut. Dan terkadang jika tidak ada, Pak Yitno juga akan menjualnya ke tengkulak. Akan tetapi, Pak Yitno juga menyisihkan hasil panennya untuk dirinya sendiri dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya ada penutup. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha tani yang dijalankan oleh Pak Yitno dinyatakan layak untuk dijalankan. Pak Yitno akan kembali modal setelah 3,2 bulan menjalani usaha taninya. Perencanaan usaha tani yang dilakukan melalui dari pemilihan lokasi, persiapan lahan, pemilihan jenis komoditas, penanaman, pemupukan, panen, dan pasca panen. Untuk sarannya, petani dapat menggunakan asuransi pertanian. Dengan asuransi pertanian, petani akan dapat penggantian karena suatu kerugian atau kerusakan yang mungkin akan diderita dari suatu peristiwa tertentu, sehingga petani bisa terhindar dari kerugian atau kerusakan usaha taninya. Ini untuk lampirannya. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.